Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sri Kumaiti di SK Channel. Belajar matematika yang bikin asyik dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal sudut. Baik anak-anak, kalian simak video pembelajaran berikut ini. Anak ibu semuanya, pada materi berikut adalah tentang mengenal sudut. Ada beberapa hal yang akan ibu jelaskan tentang mengenal sudut. Yang pertama adalah menentukan konsep sudut. Kemudian yang kedua adalah menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis sudut. Untuk memahami mengenal sudut dari beberapa hal poin yang ibu jelaskan, perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita membahas tentang menentukan konsep sudut. Untuk memahami apa itu sudut, kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua buah sinar garis. Yang pertama adalah sinar garis PA, ini yang bagian atasnya. Karena di sini titik P, di sini ada A-nya, maka di sini sinar garis PA. Kemudian yang kedua adalah sinar garis PB yang bawahnya. Kedua sinar garis ini kita hubungkan menjadi satu dan bertemulah satu titik di sini yang disebut dengan titik P. Kemudian daerah yang terbentuk antara sinar garis A dengan sinar garis B atau sinar garis PA dengan sinar garis PB di sini disebut dengan daerah sudut. Untuk penulisan sudut sendiri itu biasanya dilambangkan dengan alfa, ini seperti ini ya nak, atau beta dan gamma. Nah, daerah sudut ini biasanya disebut dengan sudut. Jadi dari gambar tersebut dapat kita kesimpulkan bahwa sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis atau lebih yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Maka ini yang disebut dengan titik pangkal atau titik sudutnya. Sedangkan untuk penulisan sudut atau biasa dilambangkan atau disimbolkan yaitu seperti ini dibacanya sudut. Sedangkan untuk penulisan sudut itu ada dua, yaitu yang pertama kita tuliskan ketiga titiknya, tapi titik yang di tengah disebut sebagai titik pusatnya atau titik sudutnya. Misalnya di sini ada sudut APB. Sudut APB ini ya nak. Atau biasa kita tulis juga seperti ini lambangnya, ini dibaca sudut APB sama juga. Nah, karena dia P merupakan titik pusat sudutnya, maka dia berada di tengah. Jadi ini titik sudut P-nya. Jadi kita tulisnya dari sini A, P, baru B. Atau kamu nulisnya boleh B, kemudian P, baru A. Tapi kalau kamu menulisnya misalnya P, A, B. Misalnya kamu nulisnya P, A, kemudian baru B, maka ini adalah titik pusatnya A. Ya nak ya, titik pusatnya adalah A, bukan B ya. Atau kamu nulisnya P, B, A, maka titik pusatnya adalah B. Sedangkan yang kedua adalah menuliskan titik sudutnya secara langsung. Titik sudutnya tadi P, ya udah tinggal kamu tuliskan aja langsung titik sudut P atau sudut P, atau juga boleh dengan lambang seperti ini dibaca sudut P. Paham ya nak tentang
sudut. Jika paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Berikutnya adalah menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Untuk memahami besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam, perhatikan contoh-contoh dan jarum jam yang Ibu berikan. Di sini, pertama kalian harus ingat bahwa satu putaran penuh itu terdiri dari 360 derajat, atau satu lingkaran penuh itu terdiri dari 360 derajat sudutnya. Kemudian dalam jam itu terdapat 12 jam. Maka 360 derajat kita bagi dengan 12, maka menghasilkan satu jamnya adalah 30 derajat. Perhatikan contoh soal. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan pukul 9. Pada gambar berikut ini, di sini jarum pendeknya menunjukkan angka 9, kemudian jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Kita perhatikan di sini, pada setiap 1 jam tadi terdiri dari 30 derajat. Di sini kita perhatikan karena dia tepat di pukul 9, maka di sini dari 9 ke 10 1 jam. Kemudian dari 10 ke 11 ini 1 jam, dan dari 11 ke 12 ada 1 jam juga. Nah, karena di sini ada 3 jam, maka di sini 3 dikalikan 30 derajat. Ingat ya, tadi 1 jam adalah 30 derajat. Maka hasilnya adalah 90 derajat. Jadi, jarum yang dibentuk oleh atau jarum jam yang dibentuk pada pukul 9 tepat itu menunjukkan sudutnya adalah 90 derajat. Kita perhatikan kembali contoh yang kedua. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh jarum jam pada pukul 2:25 menit. Jika yang ditanya adalah pada pukul 2:25 menit dan jarum jam terkecil, maka yang ditanya adalah bagian jarum jam yang sudut terkecil. Yang ini ya nak ya, ini sudut terkecilnya. Oke, kita lihat pembahasannya. Di sini kita bahas 2 tahap kalau kamu menemukan soal seperti ini yang tidak pas derajatnya atau jarum menit, jarum pendek atau jarum panjangnya. Oke, di sini pukul 2, kemudian 25 menit. Ingat, 1 jam itu ada 60 menit, maka kita bagi 60 dan kita kalikan dengan 30 derajat. Karena 1 jam ada 30 derajat. Kamu tinggal langsung kamu kalikan aja ya nak ya. 2 kali 60 itu 120, kemudian 120 ditambahkan ke 25, itu hasilnya adalah 145. Di sini kemudian per 60-nya tetap kalian kalikan dengan 30, maka hasilnya adalah 72,5 derajat. Ini adalah tahap yang pertama. Sedangkan tahap yang kedua yaitu perhatikan jarum panjangnya ke angka 5, maka tinggal kamu kalikan 30 derajat. Maka hasilnya adalah 150 derajat. Dan kemudian kamu kurangkan 150 derajat ini, kamu kurangkan dengan yang pertama tadi ini 72,5 derajat. Maka di sini hasilnya adalah 77,5 derajat. Jadi jarum jam yang menunjukkan pukul 2:25 menit, sudut terkecilnya
terbentuk 77,5 derajat. Jadi kalau di sini misalnya lewat 6, ya udah kamu kalikan aja di sininya nanti 6 kali 30 derajat. Jarum panjangnya lewat 8 misalnya di sini ya. Tinggal kamu kalikan aja 8 kali 30 derajat. Paham ya nak? Oke, kalau kamu paham, kita lanjutkan. Berikutnya adalah jenis-jenis sudut. Ada beberapa jenis-jenis sudut yang akan Ibu bahas. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang terbentuk antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Perhatikan gambar sudut lancip. Jadi misalnya kalau 0 derajat dan 90 derajat itu bukan sudut lancip ya nak. Jadi yang sudut lancip itu antara 0 lebih sampai dengan kurang dari 90 derajat. Misalnya sudut 70 derajat maka disebut sudut lancip. Sudut 45 derajat maka disebut dengan sudut lancip. Atau sudut 87 derajat maka disebut dengan sudut lancip. Jelas ya nak sudut lancip? Yang kedua yaitu ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi dia tidak kurang dan tidak lebih. Sudutnya pas 90 derajat. Biasanya di sini dia ujungnya ada siku-siku. Gambarnya bisa seperti ini atau bisa terbalik ke kanan, ke kiri atau ke bawah. Yang pasti sudutnya adalah 90. F dan G. Pada gambar tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas satu demi satu. Pertanyaan yang pertama adalah mana saja yang disebut dengan sudut lancip. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku, dan yang ketiga adalah sudut tumpul, yang keempat adalah sudut lurus, dan yang terakhir adalah sudut refleks.
perhatikan, kita bahas satu demi satu. Pada yang pertama, sudut lancip. Ingat sudut lancip ya nak, adalah sudut yang antara 0 sampai dengan 90 derajat. Berarti lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Di sini ada sudut ABD. Perhatikan untuk sudut ABD, di sini ada sudut ABD. A di sini, kemudian B, dan sini ada D. Dan ini adalah sudut lancipnya di B. Jadi kita perhatikan segitiga yang ini ya nak. Nah, ini adalah sudut ABD, disebut dengan sudut lancip. Mana lagi yang dikatakan sudut lancip? Yaitu ada sudut ADB. Kita lihat di sini sudut ADB. A, D, kemudian di sini ada B. Maka sudut yang kecil ini di sini sudut D disebut dengan sudut lancip. Segitiganya tinggal dibalik begini aja. Oke. Kemudian mana lagi? Kita lihat sudut DFC. Kita perhatikan sudut DFC. Di sini ada D, kemudian ada F, kemudian ada C. Maka sudut yang ini disebut dengan sudut lancip. Oke, itu adalah nomor 1. Kemudian kita bahas nomor 2, yaitu sudut siku-siku. Sudut yang besarnya 90 derajat. Biasanya ujungnya ada siku-siku. Yang mana yang sudut siku-siku? Kita perhatikan di sini ada sudut ABC. A, B, C ke sini ya nak ya. Nah, ini sudut ini disebut dengan sudut siku-siku. Sudutnya di B. Kemudian mana lagi yang disebut dengan sudut siku-siku? Ada sudut A, B, C. Ini A, ini D, ini C. Maka sudut ini yang disebut dengan sudut siku-siku. Di sini ada siku-sikunya tuh. Ya. Mana lagi yang disebut sudut siku-siku? Yaitu D, E, F. Kita lihat sudut D, nih, kemudian E dan F. Maka sudut yang tengah ini disebut dengan sudut siku-siku. Karena di sini ada siku-sikunya, perhatikan nak. Ada bentuk siku-sikunya. Kemudian yang nomor 3, yang disebut dengan sudut tumpul. Ingat sudut tumpul itu sudut 90 derajat, antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Di sini ada di sudut P, kita perhatikan ini C, kemudian ada D dan ada E. Nah, ini adalah sudut yang disebut dengan sudut tumpul ya. Perhatikan ini nak, D atau sini C, D dan E. Ya, dari sini ke sini, tengah ini disebut dengan sudut tumpul. Itu adalah yang nomor 3. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 4, yang disebut dengan sudut lurus. Perhatikan sudut lurus adalah sudut yang membentuk sudut 180 derajat. Yaitu kita lihat di sini, sudut mana yang membentuk 180 derajat? Di sini ada B, D, E. Kita perhatikan di sini ya nak. B, D, E. Nah, sudut ini adalah lurus. Tuh. Ini kalau kita tarik garis adalah lurus, maka di sini disebut dengan sudut lurus atau 180 derajat. Oke nak, berikutnya adalah sudut refleks. Sudut refleks yaitu besarnya antara 180 sampai dengan 360 derajat. Kita perhatikan yang mana sudut refleks. Di sini kita lihat sudut refleks adalah sudut A. Sini sudut A, kemudian sudut D,
atau kemudian di sini ada sudut E. Kita ganti aja ya, warnanya merah. Sudut A, sudut D, kemudian sudut E. Nah, sudut ini disebut dengan sudut refleks. Dari sini ke sini. Nah, itu adalah sudut refleks. Baik anak ibu, sampai sini paham tentang penjelasan sudut? Semoga kalian benar-benar memahami. Dan untuk memahami materi kali ini, kalian harus banyak latihan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Terima kasih anak ibu.